Kita akan bahas jadwal League Cup 2026-2027. Gimana nih gambarannya, Sen? Nah, ini sudah resmi I-League Cup akhirnya diselenggarakan dan juga jadwalnya sudah ada, akan dimulai nanti November ya. Jadi ini juga membuat kompetisi Indonesia jadwalnya padat lagi karena I-League sudah resmi. I-League merilis I-League Cup November dan namanya I-League Cup bukan Piala Indonesia. Diganti setelah sebelumnya Piala Indonesia, kali ini ada I-League Cup ya dengan format baru katanya yang akan mulai bergulir pada 3 November 2026 dan akan diikuti oleh 38 peserta, 18 dari klub Liga 1 dan 20 dari klub Liga 2 ya. Jadi ini formatnya juga format baru katanya. Jadi akan ada 9 grup, satu grupnya itu berisi 4 peserta. Nah, setelah itu fase knockoutnya tidak 16 besar tapi 12 besar. Wah, berarti ini kalau di Premier League mirip FA Cup kali ya? Iya, Kurang FA Cup. lebih ya, FA Cup Iya, ya. FA Cup-nya Indonesia ya kali ini, tapi tidak di 16 besar tapi 12 besar dan uniknya dari 9 grup itu hanya yang akan lolos itu juara grup yaitu 9. Tiganya itu bukan semua runner up grup, tapi 3 runner up terbaik. Kalau misalkan juara grup dan juga runner up itu pasti lolos kan otomatis 18 besar kan. Karena ini jadwalnya nanti terlalu padat jadi di 12 besar kan. Jadi akan ada 3 runner up saja yang akan lolos dan 3 runner up itu 3 runner up terbaik. Oh betul, berarti yang lolos itu juara grup dan 3 runner up terbaik ya? Iya betul, dan uniknya lagi Persib Bandung dan juga Borneo itu langsung lolos ke fase 8 besar ternyata. Tidak dari 12 besar, tapi langsung di 8 besar gitu. Jadi mereka tidak bermain di 12 besar gitu. Iya, berarti udah auto lolos dari grup ya, langsung di playoff gitu iya, kan? karena memang sepertinya formatnya tidak ketemu kalau mereka harus dari 14 besar sepertinya. Jadi I-League ini kebingungan gitu kan. Ibaratnya ini pertimbangan jadwal bentrok dari Borneo dan juga Persib sendiri ya, karena Borneo dan Persib sendiri kan ya pasti udah fokus ke ACL apa segala macam, apalagi sebagai title juara 1 dan juga runner up di musim sebelumnya kan. Iya, tadi kenapa tidak 14 besar? Kalau 14 besar ya susah, nanti akan jadi 7 pot. Kalau 7 pot kan nggak ketemu satunya bisa di mana gitu. Itulah kenapa Persib dan juga Borneo ini langsung ke 8 besar gitu ya. Alasannya jelas karena mereka adalah juara dan juga runner up kemarin, dan juga karena mereka jadwalnya terlalu padat di Shopee Cup, di ACL juga gitu. Dan ini juga menjadi keuntungan untuk klub-klub yang berpartisipasi di babak grup ya, karena kan akan ada 20 klub dari divisi 2 juga ya. Ini ya momen-momen untuk para pemain ini tampil ya Senya. Membuktikan dirinya, bukan hanya pemain sih, tetapi klubnya itu sendiri gitu kan. Peta kekuatan mereka itu ya waktunya show off di piala ini kan. Iya betul, jadi piala ini juga akan bergulir dari awal liga. Liga kan awalnya September, akan libur dulu katanya FIFA ASEAN Cup, kemudian November akan dimulai untuk I-League, dan finalnya itu di 19 Mei. Artinya di sama seperti FA, 1 minggu atau 2 minggu sebelum liga selesai gitu kan. Jadi benar-benar sama seperti FA, dan dari sini mungkin akan ada julukan baru yaitu treble winner ya. Karena Piala Presiden juga sudah resmi, walaupun memang Piala Presiden kan piala pramusim, tapi ya itu juga bisa disebut sebagai treble winner gitu kan. Ini ada 3 kompetisi yang berbeda lah ya di Liga BRI Super League itu sendiri ya. Iya, tapi tidak terlalu berat karena memang Piala Presiden sudah dimulai terlebih dahulu bahkan sebelum match Liga 1-nya bergulir gitu kan. Nah, dan uniknya untuk Piala Presiden, Sintayong sudah memutuskan Persija akan memakai pemain EPA. Oh, akan pemain EPA. EPA kan U20. Iya. Itu kan. Sintayong sudah memutuskan, jadi untuk skuad utama akan TC ke Thailand. Untuk Piala Presiden pemain EPA semua katanya. Waduh, tetapi ini bentuk ketegasan dari Coach Sintayong sendiri ya. Ya sebagai pelatih, POV-nya ya POV pelatih gitu kan. Ibaratnya ya ngapain gambling mempertaruhkan progres untuk BRI Super League musim depan untuk fokus ke Piala Presiden gitu kan. Iya, menurut gue sih gengsi juga. Karena Persibnya kan pakai EPA juga. Gitu kan. Kalau ngomongin peluang kan ya itu Piala Presiden peluang Persija juara harusnya, tapi mungkin Sintayong pengen bidiknya Liga 1 karena kan Liga 1 dan juga I-League, karena juara I-League ini akan mendapatkan slot Shopee Cup untuk juaranya gitu kan. Jadi lebih bergengsi I-League Cup sama Liga gitu kan. Makanya mungkin Piala Presiden udah kasih saja ke JDT kan mungkin. Betul, ya ibaratnya ini juga mungkin target dari manajemen masing-masing ya. Ya bukan skala prioritasnya lah untuk Piala Presiden sendiri. Dan ketika menurunkan pemain FA juga itu kan menjadi apa ya? Menyiapkan alasan ya. Ya kalau gagal juga ya namanya juga pemain kan menurut pemain FA gitu. Pemain muda gitu betul, kan. Ya Persib juga sama pemain FA pakainya gitu kan. Tapi yang mungkin yang juara tim luar lagi. Ya musim kemarin juga ada Port FC ya. Tapi kita nggak tahu juga Arema ya.
karena memang mereka spesialis Piala Presiden kan. Iya. Mungkin Arema dan Persebaya akan menjajal skuad baru kan. Iya betul. Tapi mungkin kabarnya Persebaya juga sama akan menggunakan pemain EPA juga, karena kan EPA terbaik itu U20 Indonesia itu ada Persebaya dan juga Persija kan. Betul. Dua underage klub terbaik itu mereka gitu kan. Yang memang dari dulu juga Persebaya mereka punya Marcelino, punya Rizky Ridho, Iya. jebolan EPA. Iya. Gue lupa namanya bukan Galata, gue lupa lah intinya akademinya Persebaya Persebaya. juga, dan juga Persija kan ya ada Anando di Tripamungkas dari akademi juga gitu ya. Mungkin Sintayong pede dengan kualitas EPA yang dimiliki oleh Persija. EPA-nya Persija kan dilatihnya sama John Herman. Betul. Ibaratnya ya ini juga menjadi apa ya, ya berkas tersendiri ya, apalagi ini peluang untuk pemain-pemain muda ya untuk bisa tampil di Piala Presiden menghadapi klub di luar region Indonesia gitu kan. Ini kan pengalaman yang berharga juga, apalagi kalau sampai pemain ini tampil bagus dan dilirik ya, itu juga keuntungan bagi klub. Ya entah itu direkrut atau nantinya akan menjadi tembus ke starting pemain seniornya gitu kan. Jadi win-win solution banget ketika menurunkan pemain Eva gitu. Iya, dan juga ya memang karena ingin mengurangi resiko cedera juga ya. Tadi ya harusnya kan banyak pemain juga Piala Presiden ini menjajal skuad baru, karena Persija juga sama perombakan skuad, Persib juga sama perombakan skuad gitu. Tapi mereka lebih memilih untuk ke EPA saja. Nah, pemantapan dan juga mematangkan chemistry pemain baru ini mending di latihan Iya, gitu kan. Ini kan Persija itu niru Persib untuk tesnya ke Thailand. Persibnya yang udah duluan malah nggak jadi kan. Iya. Nggak jadi tesnya di Thailand karena Piala Presiden ini mengganggu jadwalnya Persib gitu kan. Kalau mereka harus ke tesnya ke Thailand, itu jadwalnya akan sulit karena Agustus ketemu Manila Tiger, sebelum ketemu Manila Tiger pemainnya pada main di timnas. Iya, Gitu. Jadi ini benar-benar Persib yang sangat kelelahan. Bahkan untuk tes ke Thailand mereka memilih untuk mengundur tes ke Thailand gitu. Mungkin alasan efisiensi ya, Efisiensi karena jadwal. Iya, efisiensi jadwal yang itu, bukan Iya. efisiensi finansial tetapi efisiensi waktunya gitu kan, supaya semuanya bisa terhandle gitu kan. Betul, kalau misalkan harus maksa tes ke Thailand itu terlalu berat dan juga terlalu capek untuk semua pemain juga gitu. Jadi ibaratnya ini juga apalagi untuk League Cup sendiri ini pertama ya dengan format baru ya Zen, ya? Betul. Ya dulu kan namanya Piala Indonesia, dan sekarang karena memang ya dulu masih liga kita kan, sepak bola kita masih nggak jelas, dan sekarang operator I-League itu sudah bagus ya dari musim ke musim mengadakan I-League Cup ini dengan format yang apa ya, jadi katakan ya seperti FA Cup-nya Inggris, kemudian Super Copanya Spanyol juga gitu kan, karena memang diikuti oleh semua klub yang berkompetisi di Liga 1 dan juga Liga 2 gitu kan. Ya, semoga saja konsisten intinya operator liganya, jangan ngadi-ngadi lagi untuk kedepannya. Soalnya sudah dicoba ngadain turnamen baru Piala Presiden, ada dualisme, Piala Presiden libur dulu, nanti ada lagi libur lagi, ada lagi. Semoga saja untuk I-League Cup, Piala Presiden dan kompetisi yang sudah ada jangan ada jeda-jeda gitu. Jadi apa ya, keistimewaan dan juga gengsi dari turnamennya nanti akan hilang kalau sering libur gitu kan. Kayak terkesan amatir ya, karena kayak terkesan coba-coba gitu kan. Sedangkan kita harapannya ketika ada 3 turnamen di Liga Indonesia sendiri ya, treble domestik itu tiap tahun gitu kan. Dengan skemanya ya harusnya secara jadwal ya lebih matang lagi untuk kedepannya saja. Ya untuk Liga 2 juga kan sama. Liga 2 juga ada Piala Presiden juga, Liga 4 juga sama ada gitu. Jadi yang treble itu tidak hanya klub Liga 1 ya. Liga 2 juga bisa, karena kan Liga 2 ya ikut ke I-League Cup juga, ada Piala Presidennya juga ya, ada liganya juga, Liga 2 Pegadaian gitu kan. Ini semakin menarik juga karena klub-klub Liga 2 jangan pernah remehkan mereka. Mereka itu punya basis fans kan. Iya. Walaupun memang masih hitungan puluhan, nggak nyampe puluhan ribu lah, 5.000, 8.000, tapi kan bagus banget gitu kan. Ini seperti apa yang dibicarakan orang-orang yang hidup di Belanda sama Inggris, klub-klub divisi 3-nya Inggris saja, Sunday League Soccer bahkan memiliki fans gitu ya. Ini juga sudah terbangun di ekosistem sepak bola kita gitu. Betul, ibaratnya iya ya, jangan-jangan nanti akan ada klub-klub baru ya yang bisa nanti tembus promosi ke Liga 1-nya gitu kan. Ada satu klub, apa ya? PDIP Banteng United. Oh itu PDIP kan akuisisi klub sepak bola musim ini, nurutin jaksa sama kepolisian sama Prabowo di jaksa, nanti akan ada banyak sekali tim sepak bola politik
Banteng United, Garuda Yaksa, Adiaksa, kemudian juga Bayangkara FC. Waduh, ini ibaratnya ya semoga saja ketika partai politik masuk ke bola ya jangan ada memperbesar mafia-mafianya anjir Menurut ibaratnya gue sih kan. tujuannya bukan memperbesar mafia, Apa ya nih? ingin cari suara kan. Mereka mencari suaranya, Oh, ayo lewat sepak dapat bola ya. supporter ini wajib nyoblos nanti PDIP gitu kan Pak. Ya itu mah pasti seperti itulah gitu kan. Cuma kan kalau jangan kan ini partai politik yang masuk baru Adiaksa dan juga Garuda ya Jaya Hartono kan ngamuk kan ketika dicurangi oleh Adiaksa atau Garuda Yaksa gue lupa. Jaya Iya. Hartono kan ngamuk, bahkan dia setelah itu kan banyak yang mempertanyakan ini Jaya Hartono emang nggak takut nantinya karirnya hancur Iya, jadi nah pelatih gitu kan. itu dia jangan sampai ya kekuatan politik ini justru mengancam ekosistem sepak bola itu sendiri ya karena ketika unsur politik belum masuk ke sepak bola saja kan ada skandal mafia wasit apa segala macam apalagi sekarang sudah disusupi sama kepentingan politik itu kan takutnya gitu kan ya gue sih berharap akan lebih banyak hal positifnya dibandingkan negatifnya gitu kan ya hal positifnya tentang pendanaan dari klubnya ketika di take over sama partai politik otomatis masalah pendanaannya bisa terjamin gitu kan Iya ibaratnya betul. kan. Tapi ya sangat mengherankan juga bagi orang-orang. Oh Garuda Yaksa sama Adiaksa baru debut langsung promosi gitu Iya kan. betul. Bahkan manajernya Semen Padang yaitu aku lupa mertuanya Arhan mantan mertuanya ngomong kan memang kalau untuk di Liga 2 sebelum pertandingan berjalan itu sudah ada yang DP booking untuk promosi kan seperti itu kan untuk Waduh, Liga 2 udah yang ada mafia-mafia seperti itu masih ada lah pasti gitu ada kan. lah gitu kan ya semoga saja ya Indonesia ya karena kita tahu ya kelemahan Indonesia itu kan pasti di korupsinya gitu kan. Betul. Bukan di korupsinya sih, di SDM-nya. ISDM-nya kan bisa diserang lewat korupsi gitu Iya, iya berarti kan SDM-nya. Buktinya ketika dipimpin wasit lu asing, adil loh match. Iya. Nggak ada kontroversi sama sekali. Artinya SDM-nya yang salah. Betul. Ketika dipimpin oleh wasit Jepang, kemudian wasit-wasit dari Timur Tengah yang kalau misalkan di level timnas, wasit Timur Tengah kan kayak tai semua Iya, kan gitu. betul. Tapi kalau untuk mimpin klub adil gitu kan, benar-benar adil. Kalau misalnya dipimpin sampai Wajib kan nggak mau pertandingan Persib kalau nggak dipimpin wasit asing. Gitu. Soalnya kalau dipimpin wasit lokal bola keluar lawan Dewa United atau yang apa golnya Ramon Tangke yang dianulir wah pasti akan ada kontroversi begitu juga kalau misalkan match-match di klub-klub yang lain gitu kan ini artinya SDM-nya gagal untuk Ya, berarti Indonesia. kalau untuk kualitas BRI Super League sendiri bisa diakali dengan penunjukan wasitnya ya, ya Iya. jangan pakai wasit lokal gitu kan, ibaratnya. Dan sudah dimulai juga kalau pertandingan krusial seperti Persib lawan Borneo atau Persib lawan Persija itu pasti dipimpin oleh wasit asing gitu Iya. kan. Karena memang request dari Persib karena Persib itu selalu merasa keberatan. Kok kalau Persija main lawan klub yang lain wasitnya asing, kalau lawan Persib mainnya pengennya wasit lokal gitu kan. Apalagi kalau misalkan Persija yang menjadi tuan rumah itu kan yang ngurus panpel gitu kan. Nah, inilah celah korupsi itu masuk Betul. untuk menyuap wasit ya. Nah, karena kalau wasit lokal ya bukannya seujung tetapi sudah terbukti bisa bisa disogok gitu kan. Iya dan terbukti tiap matchnya pasti ada kontroversi gitu. Entah gol yang dianulir offset aneh, tiba-tiba perangkat VAR mati. Kayak matchnya Persija lawan aduh Yang Malang ada orang. atau apa ya. Bahkan bukan nggak ada orang. Dari awal fluid emang kan sudah di-announce VAR-nya nggak ada. Rusak katanya. Dan dari situ kan cuma didenda 10 juta. Nah, ini ibaratnya apa ya? Pertama, kita berharap supporter kita itu lebih dewasa, lebih kalem, lebih tenang gitu kan. Tapi di sisi lain ada aspek-aspek di dalam pertandingannya sendiri yang bisa memicu amarah supporter, yaitu ketidakadilan keputusan dari wasit gitu kan. Jangan sampai unsur politik masuk, yaitu akan menimbulkan banyak sekali masalah dalam pertandingan tersebut sih. iya, tapi pasti ada bro. Setiap pertandingan jadi kalau misalkan klubnya ini punya instansi, pasti akan ada protes-protes dan juga kejanggalan-kejanggalan gitu. Tapi kalau untuk di match yang lain biasa aja hal itu. Cuma paling nanti untuk tim-tim yang di bawah instansi ini pasti banyak sekali penggiringan opini, pasti akan sering digoreng juga gitu kan. Begitu juga dengan Bayangkara deh baru promosi langsung juara gitu. Janggal banget ya. Iya dan sekarang juga kan aneh wah apakah nanti Garuda Yaksa atau Adiaksa yang menjuarai gitu kan karena mereka bareng-bareng promosi. Bahkan Persipura kan yang nggak jadi promosi gitu kan. Ya ini ibaratnya jangan sampai sepak bola kita itu dikendalikan sama kekuatan uang dan juga kekuatan politik ya, yang sangat disayangkan banget gitu kan. Ya semoga saja sih dengan adanya partai politik yang masuk men-take over klub di divisi 2 atau divisi 1, gue sih berharapnya nextnya ya giliran para pengusaha gitu kan atau perusahaan-perusahaan yang harus men-take over sebuah klub karena ya
ketika dimiliki oleh sebuah kekuatan finansial dari perusahaan, otomatis lebih fair lah kalau menurut gue karena mereka tidak punya kepentingan apa-apa selain dari unsur bisnis itu sendiri gitu kan. Iya betul ya. Balik lagi perusahaannya yang harus kuat ya kan. Iya, Nggak harus perusahaan kuat makanya pasti. kayak Persija ujungnya harus di take over sama apa Pemda Pemda, juga gitu kan. betul. Ini perusahaan-perusahaan yang kuat dan Indonesia lah. Jadi sulit lah untuk Indonesia itu ya dari kan kalau parameter Liga Indonesia baik itu bukan dari perangkat VAR-nya dan juga Iya. yang lainnya tapi dari match-nya pertandingannya gitu kan. Walaupun memang kalau ditonton ketika dipimpin oleh wasit lokal itu ya seperti wah ini seperti ESL, tapi kalau Iya. dipimpin oleh wasit luar itu enak, bahkan wasit luar kan tidak mudah meniup fluid untuk pelanggaran-pelanggaran yang nah ini bukan pelanggaran lah Remeh gitu. lah Jadi ya. benar-benar bisa dinikmati banget gitu kan. Tapi kembali lagi PSSI dan juga I-League itu sudah mengupayakan liga kita itu benar-benar naik. Ya ngadain VAR kan duitnya miliaran untuk mengadain VAR. Giliran VAR-nya udah ada, nggak dipakai. Gitu kan. Ya, ini kan masalahnya bukan di Iya. PSSI I-League-nya, Bukan. orang-orangnya. Masing-masing Gitu klub kan. ya. Ini kan denda-denda juga. Banyak sekali denda dari non teknis, jadi dendanya dari panpel yang lupa masang name tag lah, Iya. VAR-nya mati lah. Ini kan kembali berarti SDM kita yang aneh. Gitu kan. Ini kesiapan panitia ya yang Betul. menjadi sorotan gitu kan. Kualitas permainan sepak bola kita udah baik, tetapi unsur di luar lapangannya nih yang masih Iya. menjadi masalah. Untuk taktikal itu sudah bagus Sudah bagus. di dalam lapangan, di luar lapangan yang masih menjadi masalah seperti tadi. Seperti Indonesia tuh kalau misalkan ada VAR, udahlah nggak usah ngadain VAR, kita nggak bakal disorot juga. Iya. Kesorot, Iya. itu kan. Yang VAR nggak ada orang, itu Iya. kan baru ketahuan, ya kan. Iya. Kita nggak tahu di match-match sebelumnya ada VAR atau tidak. Iya, Ya seperti di Persib yang gua katakan, masa hampir 8 menit baru ada yang replay bola keluar, itu baru 8 menit. Iya. Itu kan aneh, benar-benar aneh banget gitu. benar-benar kita itu secara perkembangan teknologi prematur ya, kita masih belum siap ibaratnya kan, SDM kita lagi dan lagi, dan ini juga tugas berat untuk PSSI-nya gitu Sen. Dan lagi-lagi ya kalau unsur politik udah masuk ya bisa jadi untuk perebutan jabatan ketua umum PSSI juga ya makin gencar lagi sih Iya betul. perang politiknya gitu Betul. kan. Kalau untuk di Persib sendiri sekalinya KDM ngasih duit aja kan KDM langsung ya bisa dikatakan kicep juga ya kemarin ya. Langsung dibuat banner shut up KDM dan juga yang lain-lain karena KDM terlalu ikut campur lah kepada Persib. Ya bisa dikatakan kicep lah KDM kemarin diserang oleh para boboto kan gitu. Akhirnya KDM malah nggak akan bahas Persib lagi padahal kan ya KDM ngomong sebagai boboto gitu kan, ingin menyampaikan bonus saja tapi sayangnya kan kenapa harus di blow up bonus tersebut gitu kan, itu kan harus tetap di dalam nggak usah diomong-omongin gitu. Nah, itu andai saja kualitas supporter dari semua klub yang ada di Liga Indonesia itu seperti Boboto, ya ini mantep nih. Mantepnya gini, ibaratnya aspek sepak bola harus tetap nomor satu gitu kan. Para Boboto kan menolak pansos dari pemerintah apa ya sekaliber gubernur mereka sendiri gitu kan. Ya kalau mau pansos jangan di kita nggak butuh sumbangan atau dana apapun yang masuk ke kita karena kita hanya berbicara tentang sepak bola gitu kan. Betul. Soalnya setelah kasih bonus Persibnya imbang-imbang terus Iya. ya Mbak Sati, jadi Bobotoh marah gitu kan. Buktinya kan ketika back to back foto beredar KDM kayak Freddie Mercury itu kan viral. Iya. Tapi ketika hat-trick nggak viral kan KDM. Iya. Padahal dia ikut konvoy loh. Betul. Buat yang ini pakai kayak pakaian yang Iya. dulu juga tapi nggak viral ya karena masalah sebelumnya gitu. Betul, karena ketika yang pertama seperti Bohemian seperti Freddie Mercury itu kan, ketika itu kan KDM nggak ngomongin Persib sama sekali, ujung-ujung ikut konvoy kan, jadi tidak tercederai gitu kan euforianya. Beda setelah ngasih beberapa dana gitu kan, meskipun ya ini sumbangan dari KDM itu sendiri. Bukan dari orang lain yang Oh, dari diomongin orang itu lain. jadi ada sumbangan dari Pak Ara kalau nggak salah. KDM yang ngomong bikin video diupload di Instagram itu yang jadi masalah kan. Kalau untuk KDM ngasih bonus uang pribadi mah kan itu emang tiap tahun Iya. gitu kan, dan juga kan disambutnya setelah Persib juara. Iya betul. Persib diumumkan juara, KDM ngasih uang kan seperti di musim ini saja ngasihnya lebih gede nanti untuk musim depan gitu. Tapi ini mah kompetisi masih berjalan, Iya. udah ngumumin bonus gitu kan. Padahal pertandingannya masih ada gitu. Iya. Skuad Persib itu harus fokus. Ini sama ketika buat timnas dikasih Rolex kalah gitu kan. Nah, Persib dikasih uang 1 miliar, pertandingan selanjutnya imbang gitu kan. Ini jangan kan ngomongin di lokal ya, Afrika Selatan aja dikasih Rolex langsung gugur Iya, Piala bukan Dunia. pulang. Gugur itu kan.
Ini kan terbukti juga ya, jangan sampai ada unsur-unsur seperti itulah, jangan pansos ke sepak bola, dan kedewasaan dari Boboto juga patut dicontoh untuk supporter dari klub lain gitu kan. Iya, bahkan bener-bener nggak viral sama sekali. KDM konvoy kemarin tuh nggak viral sama sekali. Iya, Bahkan nggak ada kabar satupun KDM. Kabarnya kan lebih ke buat buang ngamuk, kemudian HP Putros hilang, HP hilang. lebih ke situ kan gitu. Bahkan kabarnya KDM itu ya hanya di medianya saja, tidak seperti di musim sebelumnya yang Nasional. Liputan 6 RCTI ikut meliput KDM. Padahal KDM jelas-jelas ikut konvoy dan lama gitu ikut konvoynya kan. Artinya pada saat itu Boboto, wah ini mah politisi pengen pansos aja udah Iya. jangan ladenin gitu kan. Betul-betul, ibaratnya ya ini pelajaran berharga untuk KDM itu sendiri ya. Ya kalau mau euforia ya dengan cara euforia, jangan cara pansos gitu kan. Betul. Jangan Dan jangan ganggu fokus pemain Iya. gitu kan. Soalnya ya masih ngasih bonus ketika Persib lagi di pertandingan krusial itu lagi dipepet Borneo gitu kan. Dan setelah itu imbang. Ibu tuh marah lah gitu kan. Imbang. Persib itu ketika belum uang cair, dah poinnya 7. Iya. Ketika cair disusul sama gitu kan. Ibu tuh marah gitu kan. Imbang lagi. Aduh. Apalagi ini akan mencederai juga ya dari kemenangan Persib itu sendiri gitu Betul. kan. Ya karena ya dana dari asing itu tidak menjadi penyemangat sih, justru menjadi hilang fokus gara-gara hal tersebut. Betul. Ya tadi kan ketika saat up KDM bannernya dibentangkan, Ah. satu hari setelahnya KDM langsung minta maaf kan Iya. kepada para Boboto ya. Artinya dia tahu salah gitu kan. Dan juga mungkin KDM ini gak ngerti kalau hal-hal seperti ini akan ganggu fokus pemain gitu. Soalnya yang paling parah, jadi kan yang ngumumin Mark Locke sebelum latihan nih di ruang di TC-nya Persib ngomong ada bonus sekian, video itu diupload. Itu kan yang salahnya gitu kan. Kok apain diupload anjir? Udah publikasi kok nyerahin uang bonus dari Pak Ara ke Persib nih, nggak usah video Mark Locke pidato di upload. Ini Gitu, ibaratnya gitu. kelihatan banget nyari engagement dari Betul. Persib ya. Iya. Yang jangan disayangkan itu ibaratnya ini maksudnya apa gitu kan, kepentingannya apa gitu kan. Ya, padahal kan KDM ya dia dekat dengan Wajimu udah cukup kan harusnya kan gitu. Betul. Ngapain harus pansos terlalu berlebihan? Kita juga tahu kalau Persib juara KDM pasti ngasih bonus gitu. Iya, betul. Tahu, tapi ini kan bonus dari orang, kenapa dipublikasi gitu kan? Dan dipublikasinya berlebihan gitu. Sebenarnya jadi alat kampanye banget untuk Betul. Persib sendiri gitu kan. Dan kita tunggu Banteng United. Ini bukan namanya, bukan Banteng United ya. Ini kan nama dari ejekan-ejekan netizen. Iya. Pasti namanya Banteng United katanya. Dan kita tidak tahu tim mana yang diakuisisi. Soalnya masih di Liga 2. Masih Liga Tapi 2. untuk musim depan udah ada katanya. Kalau gue ini ya meskipun akan ada unsur politik, tetapi hal baik juga ya karena memang klub-klub itu harus disuntik dana yang besar gitu Sen. Gue sih berharapnya ya 9 naga itu kan banyak sekali perusahaan-perusahaan yang bener-bener nggak mungkin bangkrut gitu kan. Ya harusnya mereka nih yang bisa take over klub-klub Betul. kita gitu kan. Kalau untuk partai kurang jelas. Kalau Karena partai kurang. sebuah klub itu harus kalau dapat duit itu bisnis ya, bisnis Iya. tarik sponsor dan juga segala macam itu kan. Ini bayangkan PDI punya klub tarik sponsor, ternyata sponsornya itu punya produknya 9 naga dan 9 naga terafiliasi dengan koalisi dengan musuhnya PDI. Ini kan sulit gitu. Kalau gue mah ya apalagi ini PDI Sen, ini jangan-jangan dijadikan cuci uang anjir. Politik Nah. cuci uang pasti. Iya betul, tuduhan di kolom komentar ini pasti money laundering katanya. Betul. Gitu. Soalnya kalau partai politik ya pasti seperti itu gitu kan. Pasti ini jadi politik cuci uang juga. Iya betul, banyak yang nuduh ke situ gitu karena memang ya money laundering kan di kafe, di kripto kan udah sulit ya. Iya. Sekarang kan sulit karena di kripto harus transaksi tidak cash kan. Ini mungkin karena kena cash juga gitu. Soalnya kalau perusahaan yang take over otomatis orientasinya bisnisnya Bisnis. uang perusahaan gitu kan. Kalau partai ini uang haram aja Iya, yang dan kalau dipakai. misalkan perusahaan itu kan jelasnya yang mereka masuk ke klub ingin nyari cuan dong. Iya, kasnya gitu kan. kan. Harus Untuk- kasnya Iya, jelas. harus balik. Kalau untuk partai kan kan Raffi Ahmad juga nyerah kan masuk ke klub, masuk Iya. ke posisi klub itu Bukan kan. cuma Raffi Ahmad ya, Atta juga. Iya kan, padahal atas sama Raffi Ahmad kan bukan duit mereka saja, ada investor lain, tapi nyerah. Artinya kan kita tahu ngelola klub di Liga 1 itu dan juga Liga 2 itu benar-benar uang yang besar sekali gitu kan. Karena ketika Raffi Ahmad dan juga Atta mereka udah pikir membakar uang puluhan miliar bahkan ratusan miliar itu akan terbayar langsung. Sedangkan kalau untuk sepak bola balik modalnya itu ya setelah 10 tahun, setelah 5 Iya. tahun paling cepat gitu Ya kan. itu juga kalau balik modal. Itu kalau balik modal. Intinya kalau di sepak bola kalau pengen cepat balik modal bakar duitnya yang banyak, artinya beli pemain yang mahal dan juga segala Langsung macam. prestasi. Kalau dikatakan wah lebih gede pilpres lah, pilpres itu habisnya triliunan ya kan, Iya. segala macam, itu 5 tahun sekali. Eh, Sepak bola semusim itu bisa nyampe 500 miliar untuk
pemainnya saja Iya, gitu, pemainnya saja. belum untuk stadion, untuk TC, untuk yang lain-lainnya gitu Ya, kan. sedangkan prize pool itu bukan cuan yang sepadan untuk betul. menggantikan modal pengeluaran menggaji pemain gitu Iya, kan. kan karena memang Pak Adit kan Persib kan yang dinilai paling profit ya, paling profit dari klub yang lain. Tapi omongan Pak Adit, kita yang dianggap paling profit aja itu rugi, belum BEP, belum balik Iya. modal. Bagaimana klub yang lain? Bagaimana klub-klub partai yang belum memiliki sponsor sebanyak Persib, Betul. belum memiliki basis supporter sebesar Persib gitu kan? Ini kan wah, benar-benar sebenarnya isi uang. Betul. Ibaratnya ya karena kalau kita ngambil dari klub-klub luar negeri saja, mereka itu kan cuan dari penjualan pemain akademi biasanya. Itu yang bisa menjadi apa? Menjadi suntikan kas terbesar mereka gitu kan. Ya, kalau mau stabil ya seperti itu. Itu tuduhan Mario itu ketika kemarin Febri itu jaksa yang Iya. ada Oh iya, iya. 4 kilo. Adi Aksa itu apakah salah satu cuci uangnya ke situ? Jadi Iya, ada tuduhan seperti itu dari netizen. Adi Aksa kan punyanya kejaksaan. Iya. Dan kemarin kejaksaannya baru mega korupsi gitu Iya, kan. benar. Dan baru ditemukan segitu, apakah alirannya ada yang ke situ? Betul. Itu kan dipertanyakan juga. Kemudian juga Garuda Yaksa miliknya Pak Prabowo, itu kan nyawit FC katanya, Pak ini uangnya MBG dan yang lain-lain gitu. Jadi ya apalagi pas sudah banyak influencer yang ngebahas dan apa, orang kita kan gampang banget ke framing dan juga yang lain-lainnya. Jadi nanti kalau misalkan bener PDIP ini punya Banteng United dan promosi ke Liga 1, di Liga 1 ada 5 klub instansi. Ini yang akan dibeli bukan permainan, bukan hasil pertandingan, pasti unsur politik ya. pasti akan disindir-sindir gitu kan. Kalau misalkan pejabat PDI kena korupsi gitu kan. Ini Wah. kelebihnya nih di Uber. Berarti di satu sisi kita mungkin kecolongan money laundry, di sisi lain ini alarm ya. Iya, untuk betul. kita ibaratnya waduh jangan usut tuntas ini gitu kan. Wah, ini benar-benar ya. Sekali lagi sepak bola harus tetap menang ya. Nanti harus ditanya pemainnya. Dibayarnya cash apa transfer? Kalau kan sudah pasti. Berarti kan betul. Karena memang secara audit kan akan susah gitu kan. Karena harusnya kan berada di sepak bola ya. Mungkin gaji di markup kita nggak tahu, keperluan klubnya di markup kita juga nggak tahu gitu kan. Iya, tapi takutnya ini jadi pola baru untuk money laundering. Iya. Setelah sebelumnya face wash bikin Iya. segala macam, takutnya waduh ada model bisnis baru untuk money laundering nih gitu. Sepak bola. Ya dari satu sisi bagus untuk klubnya gitu kan. Iya. Dari satu sisi yang mendukung untuk kejahatan. Tetapi ada sisi lain yaitu ya semakin tersorot lah. Jadi alarm untuk sinyal-sinyal korupsi itu Betul. kuat gitu kan. Iya, tapi kalau nggak salah coach itu pernah ngomong di luar negeri itu seperti itu katanya. Sudah ada unsur Iya, kalau di Liga Eropa Timur dan juga segala macam ya, kalau klub mau stabil harus gitu katanya. Betul ya, gue juga setuju ya. Setujunya kan yang saya sayangkan kenapa bukan dari perusahaan, kenapa dimulainya dari politik gitu kan, dari partai politik. Tetapi ya mau tidak mau ketika partai politik ini mengakuisisi klub, berarti kan ada sesuatu yang menarik nih dari progres sepak bola kita. Bahkan kan yang diakuisisi klub Liga 2 gitu kan. Otomatis ya ini menjadi kabar yang baik ya. Siapa tahu ini membuka pintu untuk kemudian para perusahaan dan pengusaha yang kemudian masuk untuk invest. Pastinya menurut gue ya partai politik lainnya pada masuk. Bisa jadi. Pasti, karena pertama, ini masih sekedar tuduhan untuk money laundry ya. Iya. Mungkin bisa, mungkin tidak gitu kan. Yang paling jelas itu kan membangun massa kan. Iya. Yang paling jelas itu kan itu. Bayangkara ketika mereka juara pertama baru promosi langsung juara. Iya. Konvoy ya nggak ada siapa-siapa aja. Itu kayak Manchester City waktu fansnya Mas, pemain tuh cuma kayak gini, nggak ada orang. Pemain waktu itu fanbase-nya di Surabaya. Surabaya diehardnya bonek semua gitu kan. Betul. Tapi ya menarik juga ya. Ya menariknya ya ini euforianya makin luas lah untuk sepak bola kita gitu. Tapi takutnya kalau salah satu dari klub instansi ini juara, ini pasti dituduh-tuduh ya menjadi-jadi ini kan. Betul. Pastilah pasti dituduh-tuduh sama klub lain ya. Sekarang aja ya, bukan hanya Boboto, Jackmania, Bonek, Pusamania dan juga yang lainnya. Aremania juga. Waduh, ini pasti yang juara Garuda Yaksa ini gitu. Tapi ini juga ada potensi blunder ya untuk politisinya gitu kan. Ya ketika skandalnya terlalu besar, dia justru akan menurunkan elektabilitas daripada partai politik Betul, itu sendiri. ini kan bukan individu kan. Iya. Soalnya PDI yang akuisisi loh gitu. Partai bukan individunya, bukan Bu Meganya yang akuisisi gitu kan. Ya ini kalau jelek, bukan Bu Mega yang jelek tapi seluruh PDI aja. Ini gue makin percayanya gini. Ketika presiden dihujat, ya hujatannya menang. Ya Jokowi aja kurang dihujat apa kan. Tetapi kalau ada yang musik timnas, itu udah pasti kalah kan. Karena ya
timnas kita udah setara agama gitu kan. Ya sama juga dengan sepak bola kalau menurut gue. Kalau ada skandal yang terlalu mencolok berlebihan, ya otomatis itu bunuh diri untuk partai politiknya sih. Pasti. Berarti kayak sekarang aja kejaksaan mega korupsi Adiaksa yang disorot. Betul betul. Ini jadi audit utamanya ya di situ ya. Kemudian musuhnya kejaksaan, bukan musuh sih, apa ya, rivalnya kejaksaan. Kapolri. Ada Bayangkara MC. Nanti duel antara kepolisian dan juga kejaksaan. El Clasico-nya itu Bayangkara sama Adiaksa. Ini bukan jual beli serangan, jual beli vonis ya. Iya betul, jual beli vonis nanti. Nanti penengahnya Garuda Yaksa nyawit nih. Ini benar-benar ya, semoga saja ini tetap menjadi awal dari kebangkitan liga kita, karena seperti yang tadi lu bilang menurut Koci ini udah dilakukan di negara-negara Eropa lain gitu kan, ya otomatis ya kita juga harus ikut kan. Iya, tapi ada yang bahaya, menurut gue ini bahaya banget ya. Ini masuk ujung saja, ini kemungkinan yang akan bisa terjadi ketika ada partai akuisisi sebuah klub dan ternyata 10 tahun atau 20 tahun ke depan basisnya lebih besar lagi, karena kan pinter ngakuisisi klub mana nih, kayak Adiaksa, Garuda Yaksa, oh udah promosi, pindah fanbase-nya ke Bogor, jadi orang Bogor ngedukung semua. Iya. Kan gitu, kayak Malut pindah akhirnya ke kalau nggak salah Garuda Yaksa ke Kalteng, Adiaksa itu ke Kalteng atau apalah intinya. Jadi kayak Bayangkara sekarang kan ke Lampung, satu Lampung itu jadi fansnya Bayangkara semua. Takutnya kalau misalkan tim yang diakuisisi oleh partai ini tadinya kan nggak punya fanbase, mereka pindah fanbase gitu kan, pindah fanbase ke daerah yang belum memiliki klub, otomatis satu daerah itu akan memilih menjadi fans klub tersebut kan. Takutnya kalau partai ini terus-terusan Mendominasi ya. bukan menjadi koalisi, kalau musuhnya rezim kok Ya buat oposisi. oposisi, takutnya demo fansnya ini suruh demo gitu, takutnya gitu, jadi kekuatan massa gitu, takutnya gitu. Tetapi ini bisa ke counter set, ke counternya sama jumlah populasi dari Genji sendiri. Ini kan proses panjang ya, yang lu bilang tadi kan, ya bisa jadi terjadinya 10 tahun yang akan datang kan. Tetapi di 10 tahun yang akan datang, otomatis secara sumber daya manusia kita, ya jumlah boomer udah berkurang, jumlah milenial juga udah mulai akhir. Kita kan akan ada di generasi Indonesia Emas 2045. Kenapa emas? Karena memang kualitas SM kita kan ada di Genji dan juga Gen Alpha gitu kan. Ya semoga saja pola pikir manusia Indonesia itu udah canggih dan nggak bisa ke distract sama hal-hal tersebut. Betul. Ya. Tapi ya pasti ada lah beberapa orang bodoh. Tapi pasti. Yang penting pergerakannya itu jangan masif gitu. Masif. Yang ditakutkan kan masif gitu kan. Itu bisa dimanfaatkan gitu kan untuk kepentingan, bukan sepak bola kepentingannya gitu kan, untuk kepentingan di luar sepak bola takutnya gitu kan. Ya kita tahu lah itu kan rahasia umum, ada pendemo dibayar kan gitu kan, kayak MBG aja kemarin yang belain pemerintah yang ngomong ke Big Mo ternyata dibayar juga. Itu kan takutnya ini, waduh die hard. Ya kita tahu kalau misalkan kita sudah jadi die hard fan seperti di Bandung, ya kalau di Italia di Napoli sepak bola itu agama, di Indonesia itu Bandung tuh Persib itu sepak bola itu sama agama gitu kan, lebih besar dari agama gitu kan. Oh, kemarin aja berita yang lucu, fans Bangladesh yang ngejek penaltinya Messi gagal kan mati. Dipukulin mati gitu kan. Dibunuh kan sampai ya kan lambat laun. Misalkan timnya partai ini kan sekarang masih muda. Di 10 20 tahun lagi udah dianggap sebagai tim yang sekarang aja lah kayak Bayangkara gitu ya. Padahal kita tahu itu nggak punya fans, sendiri Bayangkara itu nggak punya. Match kemarin kan di musim kemarin Persib away ke Lampung main di Bayangkara. Masa Persib main di tandang musuh? Nyanyinya yo ayo Persib Bandung. Padahal ada larangan away gitu kan. Masa main di kandang musuh? Chance-nya Persib Bandung gitu kan. Tapi ibaratnya gue berpikir ketika klub-klub yang diakuisisi sama partai politik ini semakin besar, tapi kan klub-klub kita juga tidak akan diam kan, seperti Persib, Persija, Persebaya, Arema yang memiliki sejarah panjang gitu kan. Mereka tetap tidak akan tersaingi sih kalau menurut gue, karena ada menurut gue sih. Akan ada yang tersaingi, akan ada yang tumbang gitu kan. Persipura. Persipura kurang apa gitu kan. Betul. PSS itu kan, PSS mungkin sekarang bisa promosi lagi. Persipura berapa tahun mereka terdegradasi dan belum bisa bangkit sampai sekarang gitu kan. Ya ibaratnya kan ada satu yang masuk, artinya ada satu yang terbuang gitu. Apalagi sekarang Garuda Yaksa sama ya Bayangkara contohnya, ibaratnya ya Persipura yang keluar. Sekarang Garuda Yaksa sama Adiaksa.
Pemain Padang yang keluar, Persijap yang keluar, Iya, gitu kan. Next siapa lagi gitu. betul. Ya, semoga saja untuk yang memiliki sejarah panjang seperti Persib, Persebaya, Persija itu ya tetap stay gitu kan. Betul. Menjaga ekosistem sepak bola kita sebagaimana Betul. sepak bola. Iya, ya itu Dan bahkan ketika Persipura terdegradasi, itu kan raksasa kita. Pada iya, saat itu Persipura dengan trofi terbanyak, iya, tetap Asia degradasi gitu. Asia juga gitu kan, penyumbang pemain terbanyak ke di timnas. timnas Ya juga. tahunya sekarang hancur lebur, bahkan sekarang siapa sih yang main di timnas orang timur kan kita sudah Iya. bahas juga. Meskipun Gitu kan. itu memang kesalahan dari manajemen Persipura ya, total bukan karena pemain tetapi memang karena manajemen. Karena Persipura itu kan bangkrut sebangkrut-bangkrutnya itu kan ketika tidak bisa menghadapi badai dualisme kan. Ya sehingga ya sampai terjadi seperti sekarang gitu sayangnya. Semoga saja ini juga menjadi contoh supaya klub lain tidak bernasib sama seperti Persipura. Iya, karena untuk kasus PSBS pihak wajar ya, karena finansial mereka nggak kuat. Iya, itu dia. Nah, di sisi itu ada yang bangkrut karena finansial, ada yang bangkit karena didukung partai juga ya. Partai ini kan bawa duit juga. Iya, ya itulah keuntungannya. Jadi Iya, tim, ada plus tim itu minusnya ya. finansialnya lebih stabil Lebih kan. stabil juga. Meskipun ya intrik-intriknya akan Pasti seperti ada. Yang rame nanti bukan versi Persija, pasti ketika tim-tim ini main gitu kan. Waduh, anak curang nih, pasti. Tapi kalau menurut gue ya semoga saja nanti tuh yang rame di Liga 2-nya. Jadi ketika partai masuk itu meramaikan Liga 2 gitu kan. Ya siapa tahu antusiasme atau rivalitasnya setara Liga 1 sama Liga 2-nya gitu. Kalau itu impian kita semua Bisa sih. jadi juga. Gitu. Iya, ibaratnya itu impian kita semua. Impian kita tuh Liga 2-nya itu ya sedai hard itu gitu kan. Madrid kalah sama siapa di Del Rey? Iya. Liga 2. Betul. Itu. Betul, itu kan bener-bener ya kemenangan rakyat ya ketika klub Iya, Liga tapi 2. ya untuk sekarang baru PDIP yang memiliki wacana kan untuk akuisisi klub di Liga 2. Kalau untuk Garuda Yaksa sudah lolos promosi untuk musim depan ada di Liga 1 gitu. Tapi gue mendukung sih untuk partai politik yang lain gitu kan. Ya pasti kan mereka juga mengincarnya di Liga 2 dulu gitu kan. Jadi gue yang paling lucu itu kalau nanti terjadi seperti itu ya, jangan-jangan nanti logo klubnya logo partai. Kayaknya untuk Banteng United kayaknya Banteng ya. Kayaknya ya. Garuda Yaksa kan itu seperti tidak memiliki inovasi untuk membuat logo ya, Bayangkara juga gitu. Betul, ibaratnya ini kayak RB Leipzig, New York Red Bull ini ya. Tapi ya kalau misalkan bagus untuk FC sepak bola ya bagus juga. Tapi tadi ya jangan apa ya? Dominan politiknya. Bukan, iya, terus jangan memanfaatkan di luar sepak bola gitu Iya, untuk kepentingan partai-partai ini gitu kan. Ya jelas kalau misalnya kita harus mikir logis, kenapa partai akuisisi bukan bisnis, mereka nyari suara. Iya, nyari suara dan juga pencucian uang itu sendiri. Ya kalau untuk pencucian uang nggak tahu ya, karena belum terbukti. Itu kan hanya tuduhan saja. Yang jelas ya nyari suara. Nyari Gitu. suara juga. Pasti tim yang diakuisisi PDIP fanbase-nya dimanapun, ketika ada caleg PDIP pasti menang di daerah tersebut. Iya, Pasti. ada jaminan. Iya pasti jadi DPR RI jadi DPRD gitu. Jadi legislatif pasti menang gitu kan. Kalau untuk pilpres kan sekarang nasional nggak mungkin gitu, sulit lah. Tapi untuk caleg pasti menang gitu karena kayak kasusnya Bayangkara, orang Lampung tuh sekarang dukung Bayangkara semua. Betul, karena semasif itu ya pengaruh. Iya, pengaruh sepak bola itu kan segede itu. Sehingga nanti yang jadi faktor penentu itu ya SDM masyarakat kitanya gitu kan. Ke distract atau enggak nih sama hal tersebut gitu kan, sama politisi ini. Ya kalau masyarakat gampang, lumayan pakai depo kan itu. Kita seperti itu kan. Saja sih ini tetap akan dominan hal positifnya daripada negatifnya karena sisi negatif itu tidak akan pernah bisa dibuang, tetapi cuma bisa diminimalisir itu doang kan ibaratnya kan. Ada yang mau dibahas lagi kan? Sampai sini ini menarik dan juga kita belum tahu ya PDI itu jadi atau enggak karena memang Liga belum jalan juga untuk Liga 2-nya juga sepertinya kabarnya ini 70% ya jadi ya. Semoga saja janji kalau menurut gue ya karena ini menjadi pintu, semoga saja nanti perusahaan-perusahaan yang akan mengikuti jejak PDIP mengakuisisi sebuah klub di divisi 2. Yang pasti ya bukan perusahaan yang jejak partai lain pasti ngikutin gitu. Esok aja gitu kan. Ini kan bagus juga. Kalinya hancur klubnya, hancur juga partai. Iya, ibaratnya kan. Ini juga jadi senjata makan tuan, ini juga menjadi pisau bermata dua gitu kan. Ya lagi-lagi penentunya ya SDM masyarakat kita anjir. Karena kan sekarang saja money politik itu kan sogokan itu udah gak efek kan.
sogokannya diterima, milihnya mah terserah kita itu. Sekarang kita bahas Jawa Barat, populasinya kan udah hampir 60 juta. Iya. Kalau klubnya PDI promosi ngalahin Persib, dijamin PDI itu nggak bakal menang di Jawa Barat. Nggak bakal. Nggak bakal. Karena kan udah terbukti ya, di eranya Pak Prabowo kan sudah lumbung-lumbung ini kan udah terpapas semua kan. Ya ibaratnya Jawa Barat saja udah dimenangkan sama KDM. Iya, iya maksudnya kalau misalkan ke depannya, kalau itu mah kan untuk walaupun masih tipis ya, Iya. itu kan agama dan juga yang lain-lainnya kalah karena memang di Jawa Barat kan tidak ada nama dari PDI yang popularitasnya gede Iya. kan, nggak ada itu Nggak karena faktor orangnya nggak ada. Nggak ada. Ini nanti kalau faktornya siapa orang paling terkenal saja nyalek di Jabar, tapi di tahun tersebut Iya. klubnya PDI ini ngalahin Persib 2 kali di Iya, satu musim, iya. nggak jadi. Nggak jadi. Mau Raffi Ahmad maupun KDM dari PDI nggak jadi. Betul, karena yang Gitu. dilawan Persib ya. Lawan Persib gitu kan. Dan kalau presiden juga nggak jadi. Nggak jadi. Kan ada 260 juta, 60 jutanya Jawa Barat gitu kan. Betul, karena memang kekuatan dari Persib udah menjadi jaminan ya. Iya, ya kan banyak yang ngomong KDM menang gara-gara faktor agama dan yang lain. Iya. Menurut gue ya karena wakilnya anaknya Haji Umbu anjir. Bisa jadi. Iya, foto Persib gitu kan. Betul ya, sama kayak kampanye Ridwan Kamil di awal-awal Betul. ketika menjabat jadi gubernur. Iya, betul kan. Sampai Walaupun Najar ikut cukur rambut, iya. sampai Najar botak Iya. itu kan gara-gara Persib juara Piala Presiden aja. Dan pas kan, pas 2014-nya juara Liga, Iya. wali kota Bandungnya Kang Emil, 2015-nya juara presiden, masih Kang Emil dan nyagu. Nyagup Itu. langsung jadi gitu Ya kan. kan kadang banyak ngomong kalah gara-gara apa menang gara-gara sentimen agamanya udah nggak ada. Enggak, wakilnya Kang Erwan, anaknya Haji Umu. Iya, iya. Itu menurut gua ya. Tapi hebatnya senyap ya. Ya senyapnya kan tidak menjadi bumbu-bumbu kampanye, Sen. Betul, karena memang Haji Umunya nggak mau dibawa. Iya, Nggak mau. ya hebatnya itu di situ gitu kan. Tapi kan tetap walaupun tidak sebagai bobotoh anjir dan Haji Umu gitu. Nah, senyapnya itu dari bobotohnya gue tuh hebatnya. Jadi bobotoh itu kayak kita milih KDM karena faktor anaknya Waji Umu, tetapi tidak digembar-gemborkan gitu kan. Sehingga secara peta politik ya tertutup ini faktor dipilih karena Persibnya Iya, gitu kan. betul. Karena tidak disuarakan sama Tidak sekali. disuarakan. Tapi ya secara tidak langsung menurut gua faktor itu paling terbesar. Paling terbesar. Ya, selain KDM bagi-bagi uang, medianya besar dan juga yang lain-lainnya ada faktor itu juga gitu kan. Jadi- Karena ya, Boboto di Facebook itu ngomongin gitu. Ibaratnya siapapun nanti yang akan menjadi calon gubernur Jawa Barat ya baik-baiklah sama Persib. Iya. Dan kalau misalkan klub PDI akhirnya promosi dan kemudian di tahun itu ada nyagup, nyalek, nyapres gitu kan. Omongin aja klubnya, udah jangan menang lawan Persib. Kalau lu menang kita yang kalah gitu kan. Ini juga terbukti ya. Ridwan Kamil jadi gubernur Jawa Barat karena ngejual Persib. Maunya nyagup di Jakarta. Embel-embelnya Bodoh. terlalu kuat ya kan. Ibaratnya masa. Iya, dan uniknya tadi kalau klub PDI ngalahin kemudian calegnya kalah di Jakarta, Jawa Iya. Barat. Nih caleg PDI di Jakarta menang. Yang ngalahin Persib. Ngalahin Persib, betul. Iya benar-benar parah banget sih. Tapi enak lah, pasti akan banyak berita tiap minggu ya. Pasti. Ya Nah, ini unik banget. ini juga ini saya ketika politik masuk ke sepak bola ini hitung-hitung sekolah politik gratis untuk masyarakat kan, karena masyarakat yang fanatisme kepada klub kan kebanyakan masyarakat daerah gitu kan. Ya ibaratnya dengan adanya seperti ini tanpa sadar ya mereka itu melek politik gitu kan. Oh ini begini karena memang ya kekuatan money politik atau uang sogokan sendiri kan udah tidak efektif kan. Ya ini juga menjadi memutus hal tersebut di generasi tua gitu kan. Jadi tetap ada hal positifnya lah ya. Iya, ya, intinya menarik juga Betul, untuk betul. konten kreator bola banyak berita. Banyak berita dan kita Apalagi sekarang Garuda Yaksa sama Adiaksa Iya. belum bergerak di bursa transfer kan. iya betul. Apalagi Adiaksa kena Karena korupsi. kalau pemain ternyata datangin pemain mahal. Waduh. Pasti. Langsung komenan di medsos itu CC ini apa Iya. KPK Iya, pasti. udah bukan CCBN Iya, sekarang coba. CCKPK. Nah, jadi kan kalau di klub lain pemain Iya. baru itu trial di lapangan. Ini diaudit. Diaudit rekeningnya. Betul, mutasi rekeningnya coba Coba cek ya, kan. itu gue baru nggak anjing ya Garuda Yaksa sama Adiaksa. Di rumor pun nggak ada. Rumor pun belum ada pengen mendatangkan pemain inilah. Pasti kan mendatangkan pemain besar karena baru promosi gitu Iya. kan. Dan dari segi kekuatan mereka kuat uangnya, Uangnya gitu gitu kan. kan. Ya jangan-jangan itu Malah ketangkep korupsi. dan ini juga menjadi yang menarik nih ya, korupsi kejaksaan. Mungkin kalau ada rumor pemain Adiaksa Garuda Yaksa kita bahas ya. Pemainnya. ya kita Ini pemain harganya berapa dari mana gitu kan. Iya. Terus masuk akal nggak sih mereka tuh mau ke Garuda Yaksa betul Adiaksa? betul Kan kalau pemain gede gaji datang ke klub
Klub nggak ada sejarahnya, ngapain gua ke situ gitu kan? Ya jelas karena uang kalau ke situ kan. Kita akan ngebahas spekulasi gajinya masuk akal atau enggak ya. Ya Iya. bisa jadi yang dipublikasi gajinya murah, ternyata di balik itu gajinya Iya. lebih gede kan. Lebih nggak sih ke motifnya? Iya. Pasti uang lah datang Adi Aksa Garuda karena nggak ada sejarah sama sekali di situ Betul. gitu kan. Pasti orientasinya uang gitu. Ini Iya. akan menarik untuk dibahas gitu. Betul. Apalagi kalau yang didatangkan pemain-pemain asing, Iya. ex betul. legend-legend gitu kan. Betul. Apalagi kalau datangin pemain timnas, kabarnya Adi Aksa atau Garuda Aksa ngincer pemain timnas. Pemain timnas Iya, juga. ini bahaya nih. Wah, ini bahaya untuk timnasnya sendiri ya. Betul. Jangan sampai dikorbanin anjir pemain Betul. timnas kita main di klub Anta Barata Iya, gitu kan. debutan aja. Klub ini ya kocak banget sih. Mungkin itu saja. Iya, Artinya menarik. Jadi nanti update-nya akan kita bawa Iya, terus ya. rumornya juga khusus untuk Adi Aksa Garuda Aksa ini akan kita bahas. Betul. Jadi mungkin nanti sepak Kalau bolanya Bayangkara udah profesional lah, karena Iya. udah berapa tahun ya? Hampir 10 tahun. hampir 10 tahunan ya. Ya udah Udah juara juga, Juara gitu juga kan. udah Dan banyak. juga mereka kan dipegang sama Pak Sumarji. Nah, itu dia kekuatan dari Dirteknya kan. Betul. Kekuatan dari Bayangkara itu sendiri karena podcast Pak Sumardi juga wah, berarti ini emang orang ini emang ngerti bola gitu bola, kan. gitu. Ngerti manajemen bola juga, Ya, manajerialnya ngerti. Betul ya, bahkan sampai nembus ke Timnas. timnas juga kan. So, mungkin itu saja yang sudah kita bahas, ini menarik banget karena di luar prediksi ya. Tadinya kita pengen ngebahas jadwal doang tapi gua gitu. ingat gara-gara ingat ya Banteng United. Iya. Banteng United itu karena bikin beritanya juga, ternyata emang PDI ini serius. Bener, ibaratnya ya ini juga akan ada nuansa baru di persepak bolaan tanah air ketika unsur politik sudah mulai masuk, dan semoga saja lebih dominan sisi positifnya daripada sisi negatifnya. So, buat teman-teman yang memiliki argumen atau opini tentang apa yang sudah kita bahas dalam episode kali ini, drop opini kalian di kolom komentar. Thank you banget yang udah nonton episode kali ini sampai habis. Jangan lupa buat komen, like, share, dan juga subscribe tentunya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.